Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Manajemen. Saya Nuril Umi Hamdi dan rekan saya Lutfi Luciana. Kami diampu oleh Ibu Dr. Lilik Furiah MPDI. Dalam manajemen ada yang namanya ruang lingkup filsafat manajemen. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi penyangga bagi eksistensinya. Di antaranya yang pertama yaitu ontologi. Ontologi singkatnya adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan. Artinya ilmu ontologi sendiri itu membahas tentang adanya ilmu itu dibuktikan dengan apa. Contoh tentang kursi. Kita semua pasti memiliki kursi yang sudah dikenal sejak balita. Namun seiring berkembangnya zaman, tentunya kursi terdapat banyak modifikasi. Tidak betul di perubahan tersebut, kursi tetaplah sebuah kursi. Kita akan tetap mengenalinya dengan sebutan kursi. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Contoh, awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan atau ontologi tentang kursi melalui panca indera. Jadi kita itu sudah tahu, oh ini ada barang yang bentuknya itu kotak, tapi apa ya namanya? Nah, melalui itu kita melakukan analisa yang dilakukan oleh akal kita. Nah, akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Misalkan ada kursi yang dibuat untuk sekolah, biasanya bentuknya seperti apa, kursi yang di rumah seperti apa. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ya, ada aksiologi. Aksiologi merupakan ilmu yang membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut. Contoh tadi kan kursi ya. Nah, kursi itu punya manfaat apa gitu. Jadi aksiologi itu membahas tentang manfaat dari suatu ilmu tadi. Jadi manfaat kursi itu kan untuk duduk gitu kan. Terus kita juga punya etika saat duduk gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan aksiologi. Untuk selanjutnya masuk dalam hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi manajemen akan disampaikan oleh rekan saya yakni Lutfi Luciana. Hubungan ilmu ontologi dengan manajemen. Ontologi dari praktek manajemen adalah hakikat dari praktek manajemen. Hakikat itu merupakan adanya dari manajemen. Inilah esensi dari praktek manajemen. Tanpa hakikat ini, praktek manajemen menjadi tidak bermakna. Ontologi dari manajemen adalah jaringan komunikasi intensif antar individu yang memiliki perbedaan keterampilan dan ilmu, namun bekerja untuk mewujudkan tujuan yang sama. Jadi, ontologi dari praktek manajemen adalah jaringan komunikasi yang saling beraturan satu sama lain. Jaringan komunikasi itu tidak anonim, melainkan tertata dan mengarah pada tujuan yang jelas. Jaringan komunikasi itu juga mengandaikan adanya tanggung jawab masing-masing individu untuk berkomitmen pada tugas dan tujuan yang ada. Seperti yang juga diinginkan oleh de Rutger, tujuan bersama tersebut haruslah terus diingatkan dan dipastikan kembali. Tujuan itu haruslah menjadi bagian dari identitas dan cita-cita bersama. Tanpa itu, organisasi tidak lebih dari sebuah gerombolan. Hubungan epistemologi dan manajemen. Epistemologi dari praktek manajemen adalah pengalaman empiris dan historitas manusia. Konsep manajemen sebagai jaringan komunikasi intensif antar beragam individu tersebut juga bisa diuji secara analitis.
Konsep jaringan komunikasi sudah ada di dalam konsep manajemen. Manajemen adalah komunikasi sekaligus lebih dari itu, yakni komunikasi intensif untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ini tidak perlu melulu diuji melalui pengalaman, tetapi dapat dipahami secara analitis dengan akal budi. Seperti pengetahuan bahwa anak dari paman saya adalah sepupu saya. Begitu pula konsep manajemen dapat dipahami secara analitis sebagai jaringan komunikasi intensif antar beragam individu yang mengabdi pada tujuan bersama. Pengetahuan ini bisa diuji secara empiris, historis, maupun analitis. Dalam praktek manajemen ada 5 nilai yang kiranya menjadi titik tolak, yakni nilai pengabdian, kemanusiaan, ekonomi, lingkungan hidup, dan estetika. Tujuan utama dari sebuah organisasi terletak di luar organisasi tersebut, dan itu adalah sebentuk pengabdian pada masyarakat yang lebih luas. Prinsip kemanusiaan menjadi pemandu semua kegiatan berorganisasi. Manusia haruslah dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan bukan alat untuk tujuan-tujuan lainnya. Nilai ekonomis juga sangat perlu untuk menjadi perhatian. Hubungan aksiologi dengan manajemen. Di dalam praktek manajemen ada 5 nilai yang kira menjadi titik tolak, yakni nilai pengabdian, kemanusiaan, ekonomi, lingkungan hidup, dan estetika. Tujuan utama dari sebuah organisasi terletak di luar tersebut, dan itu adalah sebentuk pengabdian pada masyarakat yang lebih luas. Prinsip kemanusiaan menjadi pemandu sebuah kegiatan berorganisasi. Manusia harus dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan bentuk alat-alatnya untuk tujuan-tujuan lainnya. Nilai ekonomi juga sangat perlu untuk menjadi perhatian. Metafor yang digunakan oleh Drucker, jika seorang malaikat agung yang tidak memiliki kepentingan pribadi memimpin sebuah perusahaan, maka sama seperti para pelaku bisnis lainnya, ia harus menjadikan nilai ekonomi sebagai salah satu tolak ukur kerjanya. Jika tidak, organisasinya bisa hancur. Oleh karena itu, manajemen haruslah memperhatikan aspek estetik dari semua kegiatannya, mulai dari produksi, distribusi, marketing, sebagai pengelola sumber daya manusia. Terima kasih. Baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.